tahukah saudara kalau Anda mendengar kata dampak? Anda mendengar kata dampak itu berarti bukan untuk diri sendiri. Tapi ketika Anda mendengar dampak berarti Anda berbicara buat orang lain. Saudara, ada banyak orang hidup untuk diri sendiri, kaya untuk diri sendiri, sukses untuk diri sendiri, itu tidak berdampak. Tapi Anda boleh saja tidak kaya menurut ukuran dunia, tidak sukses dalam artian ukuran dunia yang wah, tapi Anda berdampak. Di mata Tuhan berdampak itu lebih penting daripada kekayaanmu. Haleluya. Praise the Lord. Amin, amin. Good morning church. Selamat pagi, senang bisa kembali berada di dalam rumah Tuhan di GKS Balikpapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya melihat wajah-wajah yang segar. Coba lihat sebelah-sebelah saudara, wajahnya segar-segar loh saudara ya. Puji Tuhan. Amin, amin. Nah saudara, saya coba sedikit menjelaskan sama saudara ketika Anda mendengar lagu tadi Remnants. Ada yang tahu Remnants? Makanan apa itu? Enggak saudara. Remnants artinya sisa-sisa, yaitu orang-orang yang bertebaran di mana-mana, ada di mana-mana yang mencari kebenaran. Ketika Elia ada di Gunung Horeb, dia sendirian, dia merasa sendirian, gak ada siapa-siapa. Tuhan berkata, no, engkau tidak sendirian. 7.000 nabi, 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, yang mencari Tuhan, aku sediakan buat engkau. Itu adalah sisa-sisa. Artinya di hari terakhir ada banyak orang yang masih mau mencari Tuhan dengan hatinya yang tulus. Mencari kebenaran. Cuman mereka ada di tempat-tempat yang mungkin salah. Atau mereka tidak ada di tempat yang tepat. Dan Tuhan sedang memanggil mereka lewat kebenaran yang diberitakan. Itu sebabnya gereja perlu menyampaikan kebenaran masa kini. Kebenaran yang terus-menerus segar. Sehingga orang yang mendengar kebenaran itu berkata, this is it. Ini yang saya cari. Dan itulah remnant yang akan mendengar getaran kebenaran itu. Amen. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Ketika saya menerima pesan, dapat tema gereja ini adalah New Authority, New Territory. Atau otoritas yang baru, teritori yang baru. Saya bergumul untuk berdoa untuk mendapatkan topik yang pas untuk tema itu saudara. Memang saudara tidak mudah kalau ada dikasih tema ya dalam satu ibadah. Tetapi saudara, saya waktu berdoa saya mendapat satu kata, yaitu greater impact. Yaitu dampak yang lebih besar. Sebab Anda punya new authority, Anda tidak akan pernah bisa punya new territory, Anda perlu dampak. Supaya teritori terbuka, new territory atau teritori yang baru yang Tuhan izinkan. Entah di dalam gereja Tuhan, entah di dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, whatever it is. Anda harus punya dampak. Coba bilang dampak. Saudara tahukah saudara kalau Anda mendengar kata dampak. Anda mendengar kata dampak itu berarti bukan untuk diri sendiri. Tapi ketika Anda mendengar dampak berarti Anda berbicara buat orang lain. Saudara, ada banyak orang hidup untuk diri sendiri, kaya untuk diri sendiri, sukses untuk diri sendiri, itu tidak berdampak. Tapi Anda boleh saja tidak kaya menurut ukuran dunia, tidak sukses dalam artian ukuran dunia yang wah, tapi Anda berdampak. Di mata Tuhan berdampak itu lebih penting daripada kekayaanmu. Ada amin saudara?
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda perlu belajar bagaimana saudara dan saya untuk berdampak. Nah yang menarik adalah manusia itu saling pengaruh. Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk hidup sendirian. Karena Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendirian. It's not good saudara. Oleh karena itu kita perlu saling berdampak satu sama lain. Saudara, saya masuk sedikit nih saudara. Gara-gara ngomong nggak baik sendirian saudara. Walaupun tidak ada di catatan saya nih. Saya makin kesini artinya makin hari, makin meyakini satu kebenaran ini loh. Anda mau dengar gak? Banyak orang di akhir zaman, pernikahan di akhir zaman, orang Kristen nih, punya konsep child free. Saya mau menikah tanpa punya anak. Child free. Pernah dengar istilah itu? Yang pernah dengar angkat tangan. Makin kesini saya makin percaya itu tidak alkitabiah. Makin kesini makin saya percaya itu sesat. Cara berpikir yang sesat. Kenapa? Karena Alkitab berkata beranak cuculah. Bertambah banyak. Sementara Anda melawan mandat Tuhan. Halo? Jadi pikiran itu Anda dapat pasti dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak punya ide untuk itu. Karena kalau Anda mau berdampak, Anda harus punya keturunan. Kultur atau budaya satu kota akan berubah tergantung populasi yang paling banyak siapa. Betul nggak? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, there is no such child free di mata Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, nggak ada child free, coba bilang. Nah manusia itu saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Betul saudara, sangat dipengaruhi satu sama lain? Bagi Anda yang sudah menikah juga saling mempengaruhi, betul ya saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pengaruh buruk mulai ada. Tadinya nggak ada pengaruh buruk antara manusia dengan Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, setan terlibat dalam hubungan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti bahwa Tuhan mau saudara dan saya menaklukkan bumi. Atas dasar ayat itu Anda mesti tahu Anda diberi otoritas oleh Tuhan dengan teritori yang Dia berikan pada saudara. Saya akan baca saudara satu ayat Kejadian 1:28 ayat pembukaan saudara. Ayat ini adalah menarik, ayat ini bilang Allah memberkati mereka, siapa Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah bertambah banyak. Perhatikan beranak cucu tambah banyak, nggak ada child free di sini. Halo? Makanya orang Chinese, orang dulu ngomong benar saudara banyak anak. Kalau sekarang bilang anak itu beban. Siapa yang bilang? Ya itu nanti ada kelasnya sendiri tuh parenting ya. Ya. Jadi saya kasih tugas buat Anda yang ikut seminar parenting gitu saudara. Nah saudara Bapak Ibu Saudara, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, berarti Tuhan menciptakan saudara dan saya menjadi seorang yang berkuasa, penakluk yang berkuasa. Coba bilang penakluk. Berkuasa. Jadi saudara bukan ditaklukkan sebenarnya. Anda tidak pernah destiny saudara ditaklukkan, tapi menaklukkan. Saudara harus tahu bahwa Anda diberi otoritas oleh Tuhan waktu diciptakan sejak awal. Tapi setan tahu otoritas ini berbahaya karena wilayah dia akan semakin sempit. Itu sebabnya dia akan coba mengambil otoritas itu dengan cara menipu Adam dan Hawa. Oleh karena itu jangan heran otoritas saudara makin berkurang, tidak bisa berdampak. There is no such authority. Tidak ada otoritas, tidak ada teritori karena Anda percaya kebohongan. You believe hoax. You believe karena Anda lie, bohong dari dunia ini yang masuk melalui sosial media dan Anda percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Dan akhirnya otoritas saudara melemah dan Anda tidak punya kekuatan untuk menaklukkan. Malah sebaliknya ditaklukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu bahwa saudara diciptakan sebenarnya apa? Menjadi solusi.
Anda bukan menjadi seorang yang biasa, tapi Tuhan berkata engkau menjadi solusi. Tahukah saudara, gereja hadir bukan supaya saudara punya ibadah. No. Gereja hadir, Tuhan bangun gerejanya. Dikatakan itu apa? Untuk Anda berdampak. Dan Anda menjadi solusi bagi banyak orang. Orang datang ke gereja mencari solusi dari Tuhan. Ada amin. Tahukah saudara, yang dinanti-nantikan di pulau-pulau. Pulau itu adalah gambaran Indonesia, negara kepulauan. Betul? Betul nggak saudara? Saudara, yang dinantikan di pulau-pulau. Perhatikan, ini ngomongan saya dalam nih. Dan cukup tajam. Anda siap nggak? Yang dinantikan Tuhan di pulau-pulau, bukan gereja. Tapi Yesus sendiri. Mari kita lihat ayat Yesaya 60 ayat 9. Jadi Anda boleh ada gereja, tapi kalau nggak ada Yesus mau ngapain? Betul nggak? Saudara, jangan berpikir gereja selalu ada Yesus, belum tentu. Tapi di mana ada Yesus, di situ pasti ada gereja. Mari kita akan melihat Yesaya 60 ayat yang ke-9. Sungguh kata Tuhan, akulah, coba bilang akulah. Siapa akulah? Yesus, Tuhan, coba bilang Tuhanlah. Coba bilang Allah lah. Tuhanlah, Allah lah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar dari di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Siapa yang dinantikan di pulau-pulau? Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda harus membiarkan Tuhan yang ada dalam dirimu menyatakan dirinya. Sehingga orang tidak lihat saudara, tidak lihat GKS Balikpapan, tapi melihat ada Tuhan di dalam gereja ini. That is the authority yang Tuhan mau kembalikan ke gerejanya, agar supaya saudara Anda punya teritori yang baru. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan untuk memperluas wilayah kerajaan Allah. Karena kata kingdom, Anda tahu kingdom? Bahasa Inggris kingdom, kerajaan. Itu ada dua kata, king dan dom. King artinya raja, dom itu adalah domain. Artinya raja dengan wilayah kekuasaannya, kingdom, namanya king domain. Itu adalah wilayah kerajaan. Dan Tuhan memberikan wilayah kerajaan. Waktu dosa masuk, Adam kehilangan kerajaan Allah. Karena dia tidak punya kuasa untuk menaklukkannya lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu bahwa Tuhan mau memberikan saudara kuasa untuk saudara bisa menaklukkan teritori yang baru. Untuk apa? To have a greater impact. Oh haleluya, praise the Lord. Anda ngerti Bapak Ibu Saudara? Amanat agung adalah isinya untuk Anda punya impact. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, dan ajarkan mereka supaya mereka bisa jadi murid Tuhan, betul? Engkau pergi ke seluruh dunia, coba bilang pergi ke seluruh dunia. Bukan untuk kuliner, tapi untuk memuridkan mereka. Untuk mengajar mereka. Itu artinya apa? Anda membawa dampak, Anda menguasai, Anda buat kultur yang baru di tempat itu. Kalau bicara kingdom, saudara, kita bicara soal kerajaan Allah, otoritas dan teritori yang baru. Tema ini adalah, di bulan ini di gereja ini adalah tema kingdom sebenarnya. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, Kisah 1 ayat 8 apa? Roh Kudus waktu dicurahkan bukan supaya saudara punya bahasa yang aneh. Bahasa roh. Yes, bahasa roh itu sangat penting saudara. Dan itu penting banget untuk Anda bisa masuk dalam dimensi yang lebih dalam. Tapi Anda baca Kisah 1 ayat 8. Mari saya bacakan buat saudara. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Coba bilang kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, otoritas diberikan oleh Tuhan, dunamis diberikan oleh Tuhan, turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, artinya apa? When the Holy Spirit turun dalam hidup saudara, Roh Kudus, dia berikan pada saudara supaya saudara untuk bisa punya dampak lebih besar, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Keren itu saudara. Halo? Saya percaya Tuhan izinkan pesawat diciptakan oleh manusia, dihasilkan oleh manusia karena Tuhan punya tujuan lewat itu.
Supaya saudara bisa terbang ke sana sini bukan hanya liburan, tapi untuk bisa memberitakan Injil. Amin. Oleh karena itu, kenapa Roh Kudus dicurahkan buat saudara? Bukan supaya saudara punya masalah selesai, tidak cuma seitu. No, it's not only to solve your problem, tapi supaya saudara jadi solusi atas problem orang. Orang Kristen diberikan kuasa, diberikan mandat dari Tuhan untuk berdampak bagi banyak orang. Makanya Tuhan berkata, aku memberikan engkau kuasa, tenaga dan kuasa, ada ayatnya. Bahkan Tuhan berkata, engkau punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Untuk berdampak. Coba bilang saudara, kalau sebelah saudara, kamu perlu berdampak. Siapa yang mau berdampak? Saudara tahukah saudara Tuhan ciptakan saudara bukan as a loser, bukan sebagai seorang yang kalah? No, Tuhan tidak membangun gerejanya untuk kalah lalu mengharapkan dunia, tidak. Tapi Tuhan lagi membangun gereja di atas muka bumi ini. The gates of hell shall not prevail against it. Bahwa alam maut tidak berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mau saudara tahu bahwa Anda bukan didesak, tapi Anda mendesak. Tapi orang Kristen sering berkata saya terdesak. Saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan bukan untuk terdesak tapi untuk mendesak. Mendesak kekuatan musuh. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya Anda adalah lebih dari pemenang? Nah untuk itu saudara, Anda kalau mendapat kuasa, Anda mendapat kekuatan dari Tuhan bukan untuk diam aja. Saya suka pakai ilustrasi ini. Daud diurapi dengan pengurapan Tuhan. Bukan untuk show off. Lalu kalau lagi doa getar-getar, bukan. Tapi lewat kuasa, otoritas, urapan Tuhan dia harus hadapi Goliat. Betul atau tidak? Kalau Anda yang suka nge-gym untuk melatih otot saudara. Waktu ototmu terbentuk bukan untuk petantang-petenteng. Tapi ketika Anda tahu ada barang berat, Anda angkat. Itu baru tahu tujuannya apa. Jadi kalau Anda ke gym, menunjukkan bahwa ototmu besar, tujuannya supaya Anda kasih tahu orang, aku sanggup angkat beban berat. So kalau bebannya berat, kasih orang ini. Untuk dia angkat, bukan saudara yang angkat, dia yang nontonin. Gak ada cerita. Saudara itu sebabnya kalau Anda punya badan gede, powerful, banyak ototnya, Anda kasih, dia sedang kasih tahu. Kalau kamu bebannya berat, kasih gua. Gitu maksudnya. Coba yang ngerti. Ada amin. Haleluya. Praise the Lord. Betul gak? Ya, buat apa Anda badan gede tapi diam aja? That's it. Urapan Tuhan, authority diberikan oleh Tuhan bukan cuma diam aja. To conquer, untuk menaklukkan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau berdampak? Mau mengalami greater impact? Saya akan bagikan beberapa poin buat saudara. Karena waktu kita akan masuk pada poin pertama. Kalau Anda mau berdampak, number one, Anda harus memahami jati diri Anda yang benar. Anda harus memahami jati diri Anda yang benar. Apa penting jati diri? Anda mungkin udah sering dengar itu. Tapi Anda harus tahu jati diri ini akan mempengaruhi cara berpikir Anda. Jati diri ini akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama. Jati diri ini akan mempengaruhi perspektif saudara waktu melihat sesuatu. Masalah, tantangan, persoalan, problem di hidup ini, itu Anda punya perspektif dipengaruhi oleh apa? Jati dirimu. Nanti saya jelasin sedikit saudara. Jati dirimu akan menentukan penentuan pilihan saudara. Keputusan saudara ditentukan oleh jati dirimu. Saudara tahukah saudara jati diri akan mempengaruhi tindakanmu. Saya ambil contoh, kalau saya anak raja Inggris. Maka cara berpikir saya tidak bisa sama seperti masyarakat biasa. Betul nggak? Karena saya anak dari kerajaan Inggris. Karena saya tahu saya anak kerajaan Inggris. Saya disorot oleh orang. Betul. Makanya saya tidak bisa berperilaku yang gak baik. Karena itu disorot. Kenapa? Karena saya anak raja.
dari kerajaan Inggris. Oleh karena itu nggak mungkin saya mengais-ngais sampah hanya untuk mengambil satu barang, betul. Karena saya bukan pemulung. Kenapa? Karena saya harus lihat diri saya bukan pemulung, tapi saya anak raja dari kerajaan Inggris. Setuju nggak gitu? Anak kerajaan Inggris bukan berarti dia nggak punya masalah. Masalah adalah satu hal, tapi kalau dia lihat dirinya sebagai anak kerajaan Inggris, dia tahu dengan seluruh kekuatan kerajaan istana Buckingham, dia tahu dia bisa menyelesaikan masalahnya. Betul atau tidak? Kalau Anda punya hutang cukup besar, belum ditambah pinjol, Anda datang ke gereja stres setiap hari Minggu. Karena dikejar-kejar penagih hutang. Ya, nggak bisa senyum tuh kalau ke gereja. Karena stres, kalau ditanya kenapa sih kamu mukanya susah terus? Gue diuber-uber utang. Tapi tahukah saudara, dia punya utang besar sampai rumahnya sudah siap untuk disita sama bank. Dia udah gak punya duit. Bank sudah siap, dia bilang kalau kamu dalam waktu 2 minggu tidak bayar, rumah ini kita akan somasi, kita akan jual. Tapi dalam 2 minggu itu dia ketemu seorang kaya di dunia terkaya. Saya gak mau sebut nama lah karena orang terkaya di dunia relatif sekarang. Pokoknya terkaya di dunia, ketemu dengan orang ini yang punya utang. Dan orang ini yang terkaya di dunia ini merasa cocok dengan orang ini. Dan kebetulan yang terkaya di dunia ini gak punya anak. Dia bilang, mau gak kamu aku angkat jadi anak? Dan kalau kamu jadi anak, seluruh warisanku menjadi milikmu. Dan sebagai bukti awal, saya kasih kamu cek $1 juta. Tapi kamu datang lagi ke kantor saya 2 bulan lagi nanti, lokasinya saya nggak tahu di mana karena sekarang ini orang kaya di dunia bisa beda dalam sewaktu-waktu. Nanti saya akan kasih kamu $5 juta sebagai bukti bahwa saya serius untuk tahap kedua. Dan itu serius dinotarilkan. Nangkep gak nih kira-kira cerita saya? Ini ilustrasi, saudara. Oh gitu. Lalu orang yang sama datang ke gereja. Kira-kira berubah gak? Mimik mukanya berubah gak? Dia akan ketawa gak? Dia akan senyum gak? Dia akan lompat-lompat lagi memuji Tuhan gak? Lalu Anda tanya, kenapa lo? Dapat lawatan Tuhan? Bukan. Karena aku sekarang tahu. Aku punya ayah angkat. Yang kekayaannya nanti menjadi milikku. Dan sekarang aku pegang $1 juta. Nanti 1 bulan lagi akan $5 juta. Hutang yang sekarang saya nggak takut. Masalah boleh datang. Kalau nanti bank datang mau nyita barang rumah saya akan tanya, bankmu berapa harganya? Saya beli. Betul nggak? Kok bisa berubah perspektifnya atas hidup ini? Karena dia melihat identitasnya. Apakah Anda melihat identitasmu sekarang sebagai anak Tuhan yang punya kuasa di atas segala raja? Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara Gideon, saudara pertama kali melihat dirinya enggak sebagaimana yang Tuhan mau. Dia disimpan di tempat disembunyikan, maksud saya di tempat jauh dari orang Midian musuh. Ayahnya tidak mau ketahuan harta yang sisa terakhir ini, pemerahan anggur ini, saudara bagian terakhir di sini jangan sampai diambil oleh musuh. Dan Gideon disembunyikan di sana. Dia tidak pernah sadar kalau dia punya kekuatan dari Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada resources, tidak ada sumber daya, tidak ada tentara yang siap untuk berperang melawan Midian. Makanya dia disembunyikan. Anda paham maksud saya? Kondisinya begitu sulit. Sampai malaikat Tuhan datang kepada dia berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani.
Maka Tuhan melihat jati dirinya bukan pecundang, jati dirinya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan lagi mengangkat keluar jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, saat Gideon melihat dirinya sebagai pahlawan yang gagah perkasa, waktu dia keluar dari goa persembunyiannya, dia tiupkan sangkakala, roh Allah menyertai dia, 32.000 tentara datang. Tahukah saudara, sebelumnya nggak ada sumber daya, tapi orang yang melihat jati dirinya sebagaimana yang Tuhan mau, tiba-tiba ada sumber daya datang. Sumber daya yang menolong dia untuk siap berperang melawan bangsa Midian. Dan apa yang terjadi dengan 300 tentara yang dipersiapkan oleh Tuhan, dia mengalahkan Midian. Betul atau tidak? Hari ini mungkin Anda punya keterbatasan, tapi Anda harus tahu otoritas itu datang saat Anda melihat diri Anda sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Makanya kesadaran dirimu siapa di dalam Tuhan itu penting. Anda jangan berkata, iya sih saya percaya, tapi saya kan begini, saya kan begini. Anda tidak melihat jati dirimu yang sebenarnya. Makanya orang yang tidak bisa melihat dirinya sebagai laki-laki, maka dia akan melihat dirinya seperti perempuan. Kenapa masalahnya orang bisa melihat dirinya seperti perempuan padahal dia laki-laki? Karena dia tidak punya jati diri yang benar. Halo, amin saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda sudah diadopsi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata sekarang kau punya roh adopsi sebagai anak yang sanggup berkata ya Aba ya Bapa. Berarti kuasa Tuhan sudah ada dalam diri saudara. Engkau harus tahu engkau bersama dengan Allah dari segala pencipta langit dan bumi. Seluruh kekuatan ada pada saudara. Dan Tuhan kembalikan gambar dirimu, jati dirimu yang sejati di dalam dia. Bisakah Anda melihat diri Anda sebagai anak Tuhan? Bisakah Anda melihat diri Anda bukan pecundang? Bisakah Anda melihat diri Anda lebih dari pemenang? Bisakah Anda melihat diri Anda bahwa Anda berdiri di atas posisi yang sudah menang? Anda berdoa bukan supaya menang. Anda berdoa karena Anda sudah menang. Halo, amin saudara. Anda tidak bergumul untuk menang, tapi Anda melawan penghulu di udara karena Anda sudah menang. Beda posisinya. Amin. Anda harus melihat diri Anda bahwa sebagai anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Begitu Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda harus tahu Anda punya kekuatan. Saudara, waktu saya menjadi mahasiswa, pertama kali saya jadi mahasiswa, ketika saya diurapi oleh Tuhan dengan pengurapan, dengan kekuatan roh. Saya mulai berbahasa roh, saya punya ayat cuma 2 waktu itu. Enggak seperti sekarang, ayatnya banyak. Ayat saya cuma 2, Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan seterusnya. Dan yang kedua Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Orang yang sakit didoakan sembuh. Tahu ada ayat itu? Cuman atas dasar 2 ayat itu. Selalu kalau saya khotbah pakai 2 ayat itu. Lainnya ngalir aja. Karena belum ikut homiletik. Nggak ikut cara berkhotbah. Saya khotbah begitu aja. Tahukah apa yang terjadi? Berapa banyak orang ngalamin pertobatan. Kenapa? Dan teritori saya makin diperluas oleh Tuhan. Banyak orang kepengen punya teritori yang diperluas. Tapi Anda nggak bisa kalau tanpa kuasa dari Tuhan. The greater impact adalah ketika Anda sadar bahwa siapa Anda di dalam Tuhan. Sadarkah kalau Anda anak Tuhan? Sadarkah kalau Anda dipilih oleh Tuhan? Sadarkah Tuhan mau pakai saudara? Siapa yang sadar bahwa Anda mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang percaya Anda mau dipakai oleh Tuhan? Oh iya, saudara jangan bilang saya nggak bisa dipakai oleh Tuhan, saya banyak dosa. Siapa bilang? Saudara, setiap orang juga banyak dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menghapus dosamu. Dan Anda harus siap sedia berkata, I am ready, used by God. Kalau Anda lihat itu saudara, siapapun tidak akan mempengaruhi saudara. Keadaanmu tidak menentukan siapa Anda. Amin. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf ada dijual sebagai budak, dia ada di rumah Potifar, dia ada di penjara. Kondisi dia adalah kondisi yang parah. Tapi dia tidak melihat diri dia dari sisi seorang narapidana. Tapi dia lihat diri dia sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya dia punya teritori. Itu sebabnya dia punya otoritas dari Tuhan. Makin Anda bisa melihat diri Anda, siapa Anda di dalam Tuhan, yang sebenarnya sejatinya dalam Tuhan, maka Anda akan melihat kuasa itu akan mengalir dalam hidup saudara. Dan Anda lihat Allah akan bukakan teritori yang baru buat saudara. Setuju katakan amin? Yang kedua, Anda harus menerima dan mempraktekkan kuasa dari Roh Kudus.
Tadi ayatnya sudah berkata bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Karena lihat kegerakan gereja mula-mula bisa berdampak begitu besar karena apa? Ada kuasa dari Roh Kudus. Karena saya percaya ketika Anda menerima kuasa daripada Roh Allah ini saudara, kuasa Tuhan bukan cuma ada di pikiran saudara. Halo? It's not only in your concept. Bukan di konsep saudara doang. Tapi kuasa Allah dinyatakan. Coba bilang dinyatakan. Orang Kristen nggak boleh sampai powerless. Tidak punya kuasa. Tuhan itu berikan saudara kuasa untuk menang. Justru saudara dengan kuasa Anda mematahkan segala kekuatan musuh. Membebaskan yang belenggu supaya terbelenggu. Supaya saudara jadi apa? Jadi jawaban. Kuasa diberikan bukan supaya saudara kelihatan jadi hebat. Bukan. Supaya saudara jadi solusi. You have a greater impact. Sehingga ada teritori yang baru. Dengan teman yang baru. Dengan wilayah yang baru. Anda bisa kuasai. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena otoritas dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau baca satu ayat. Lukas 10 ayat 19. Ayat ini menarik saudara. Lukas 10 ayat 19. Oh haleluya. Lukas 10 ayat yang ke-19. Anda percaya Anda sudah diperlengkapi? Dua orang saja diperlengkapi oleh Roh Kudus, kuasa dari Tuhan. The power of the Holy Spirit. Lukas 10 ayat 19, perhatikan saya baca buat saudara. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, coba bilang kuasa. Kata kuasa ini bahasa aslinya adalah exousia. Aku sudah berikan kepadamu exousia. E-X-O-U-S-I-A, exousia. Aku sudah memberikan kuasa exousia kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Bicara soal kuasa gelap yang menggigit, yang berbisa. Dan kuasa yang kedua, aku memberikan Anda dua kali dia ngomong kuasa. Aku memberikan kamu kuasa exousia, tapi bukan cuma exousia, tapi aku memberikan kuasa juga namanya dunamis yang kedua. Yang satu exousia, yang satu dunamis. Jadi Anda dikasih kuasanya lengkap. Coba bilang lengkap. Bukan cuma dunamis, bukan cuma exousia, tapi dua-duanya dikasih oleh Tuhan. Untuk apa? Menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, exousia itu adalah gambaran tentang otoritas. Kekuasaan atau hak untuk melakukan sesuatu. You are given the right, the authority to exercise. Jadi Anda diberikan hak, itu exousia. Hak atas segala sesuatu yang Anda bisa masuk ke akses itu. Contohnya, kalau Anda diberikan hak tanah di balik papan sebesar 1.000 hektar. Itu Anda diberikan akses untuk 1.000 hektar itu. That is gambaran dari exousia. Anda diberikan kuasa wilayah yang Tuhan kasih. This is wilayah ini aku berikan kepadamu. Tapi dunamis adalah gambaran dari kekuasaan atau kekuatan atau kemampuan untuk mengubah realitas fisiknya. Untuk mengubah realitas fisiknya. Bukan cuma untuk punya hak atas suatu wilayah, tapi Anda bisa mengubah kondisinya. Anda paham gak nih? Dunamis itu adalah Anda masuk ke dalam wilayah itu, Anda bisa ubah wilayah itu dengan kuasa dunamis. Tapi Anda bisa masuk ke wilayah itu karena Anda dikasih exousia oleh Tuhan. Paham? Coba yang paham lambaikan tangan, saudara. Anda bukan cuma diberikan exousia, diberikan wilayah kekuasaan, tapi Anda masuk ke wilayah itu dan bisa mengubah sesuatu di dalamnya dengan dunamis Tuhan. Artinya Anda powerful. Makanya kuasa itu jangan dianggap sepele. Saya berdoa orang Kristen di tempat ini khususnya, Anda harus punya kerinduan untuk dipenuhi oleh kuasa. Dipenuhi dengan tanda awal Anda berbahasa roh loh. Amin.
Saudara, berbahasa roh bukan milik sebuah sinode. Tidak. Tapi itu ada di Alkitab jelas. Oleh karena kenapa saya berkata ketika you are speak in tongues, Anda berbahasa roh, Anda terbuka masuk ke dalam alam spirit yang lebih besar. Amin. Itu sebabnya saudara, Tuhan berikan Anda exousia. Coba exousia. Tuhan bukan cuma memberikan Anda exousia, dia memberikan Anda apa? Dunamis. Coba sikut sebelah saudara. Kalau gitu kamu ini powerful. Haleluya. Amin. Berarti kondisimu bisa berubah enggak? Bisa, karena Anda punya dunamis. Anda punya exousia. Amin. Yang ketiga, how you can have a greater impact. Anda harus memberi diri. Coba bilang memberi diri. Memberi dirimu untuk menjadi solusi bagi kebutuhan. Tahu nggak saudara? Daud bisa punya pengaruh lebih besar ketika dia berhadapan dengan Goliat. Dia memberi diri untuk berhadapan dengan Goliat. Dia dilarang oleh kakaknya, dia dilarang oleh Saul untuk berhadapan dengan Goliat. Tapi enggak, dia mendekati Goliat. Kalau Anda baca ayatnya. Saya nggak bacakan, Anda boleh catat saja. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40. Bagaimana saudara Daud dengan tongkat di tangannya, dengan batu yang dia ada di kantung gembalanya, saudara, dia bawa saudara. Kemudian dia mendekati orang Filistin. Kata mendekati orang Filistin itu menarik. Artinya apa? Dia berani mengambil langkah mendekati lawannya. Dia mengambil dirinya, memberi dirinya untuk menjadi solusi bagi bangsa Israel. Kalau Anda lihat kebutuhan di gereja ini gimana? Halo? Kalau Anda lihat ada tantangan di gereja ini gimana? Kalau Anda lihat ada tantangan di komunitas Anda gimana? Kalau lihat ada kebutuhan dan Anda tahu Anda bisa masuk di dalamnya, apakah Anda akan menyediakan diri Anda menjadi solusi atas masalah itu? Kebanyakan kita bilang, kita diam aja terus bahasa kita berdoa aja. Padahal bahasa kata kita berdoa sebenarnya tidak berdoa itu. Pada umumnya yang saya dapati, kalau ada orang bilang kita berdoa, itu tanda dia tidak berdoa. Biasanya. Karena dia menghindari topik itu. Untuk menghindari topik itu, bahasa yang paling gampang ada, berdoa saja. Saudara, itulah sebabnya saudara harus jadi solusi. Ada amin? Tahukah saudara menerima hidup bukan dari dunia? Anda tidak hidup dari dunia. Anda hidup dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang Hidup itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Manusia hidup bukan oleh roti saja. Tadi sudah dibaca itu Matius 4 ayat 4. Tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Anda harus tahu Anda ini adalah terima hidup bukan dari dunia. Berarti Anda solusi. Tadi ayatnya sudah kita baca. Dalam Kejadian 1 ayat 28 bukan? Coba bilang sebelah saudara, Anda solusi. Jadi Anda bisa nggak jadi seorang yang bisa menjadi solusi? Bisa, kalau Anda tidak berpusat pada diri sendiri dong. Orang yang berpusat pada diri sendiri, fokus pada diri sendiri, melihat dirinya sendiri nggak bakal menjadi solusi. Kalau Anda mau menjadi solusi, Anda harus tahu bahwa Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yesus ketika lihat banyak orang, ribuan orang datang, waktu itu saudara bersama-sama dengan dia lihat dia belum dapat makan, dia bilang kasih makan, betul nggak gitu? Kenapa? Karena Yesus mau jadi solusi dan anak itu menyerahkan, seorang anak kecil menyerahkan 5 roti 2 ikan untuk jadi solusi. Anak itu nggak pernah tahu kalau dia kasih, dia bisa makan apa enggak loh. Karena nih yang makan nih om-om semua nih. Yang ganas-ganas, ada piranha di situ. Tapi 5 roti dan 2 ikan dia berikan kepada Tuhan menjadi solusi. Kalau anak kecil bisa jadi solusi, bisakah Anda yang sudah dewasa jadi solusi? Amin. Coba bilang saudara-saudara, solusi. Salah satu Anda untuk menjadi solusi itu gimana? Layani Tuhan.
Lewat pelayanan, Anda akan mengambil bagian minimal di dalam gereja untuk menjadi solusi bagi orang lain di dalam gereja dulu. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan. Saya berdoa, saya kepengen seluruh jemaat di gereja, terutama di mana gereja saya ada, di Jakarta maupun di GKS Balikpapan, semua orang melayani. Sedikit sekali, semua orang melayani. Coba bilang semua, termasuk saya bilang gitu. Anda harus melayani. Why? Dengan Anda melayani, Anda baru ngerti hati Tuhan itu kayak apa. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Hidup di dalammu. Supaya kemajuanmu nyata buat semua orang. Paulus berkata, kalau aku hidup untuk memberi buah. Dia mau jadi solusi. Selama Anda selalu berpikir, bagaimana hidup saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup saya bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Bagaimana hidup saya bisa berdampak bagi orang lain. Di situ Tuhan pakai Anda punya teritori makin luas. Selama Anda berpikir apa yang saya bisa dapat dari gereja. Selama Anda berpikir apa yang saya bisa dapat dari khotbah. Selama Anda berpikir saya bisa dapat apa lewat teman-teman saudara seiman di gereja. Anda tidak akan pernah bisa berdampak. Amin. Kalau Anda mau berdampak, Anda tidak boleh melihat dirimu dulu. Tapi Anda harus lihat kebutuhan. Tahu nggak saudara? Untuk memenuhi panggilan Tuhan dari awal. Sebelum Anda tahu betul-betul panggilanmu apa. Percayakah saudara, dengan menjawab kebutuhan banyak orang, Anda sedang merespons atas panggilan Tuhan. Lewat apa yang menjadi kebutuhan di gereja, Anda mulai masuk, kebutuhan itu Anda mulai. Anda belum menemukan panggilan, Anda cuma sekedar ngikutin aja, karena itu Anda sedang memenuhi kebutuhan. Saat Anda mulai memenuhi kebutuhan, Anda akan melihat panggilan itu semakin nyata dalam hidupmu. Amin. Oleh karena itu saudara, coba kita lihat slide berikut ini. Anda adalah solusi atas hidup dengan mempraktikkan karunia atau pelayanan Anda. Ada amin? Tahu nggak saudara, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka kasih makan. Sebelum Yesus bilang kata muridnya kasih makan dengan 5.000 orang itu saudara. Dia melihat orang banyak dan dia memandang. Dia memandang dan dia melihat. Kalau Anda baca di dalam ayat Yohanes 6 ayat 5. Anda nggak usah baca ayat dalam artian sekarang. Anda catat aja Yohanes 6 ayat 5. Yohanes 6 ayat 5. Itu dibuka dengan kata yang menarik loh. Saya suka tuh ayat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ada dua kata yang menarik. Yesus memandang, Yesus melihat. Betul nggak? Anda lihat ayat itu nggak? Yesus memandang, Yesus melihat. Saya renungkan baik-baik. Kita bukan cuma sekedar memandang dengan indera mata kita. Kita harus bisa melihat dengan hati kita. Ada orang bisa memandang dengan mata panca inderanya, tapi tidak bisa melihat dari hatinya. Tuhan bisa memandang dengan mata inderanya, tapi bisa melihat dari hatinya kedalaman. Kalau Anda mau menjadi solusi, Anda bukan cuma sekedar memandang, tahu ada masalah, tapi Anda tahu di hati saudara Anda ngerti kebutuhan terdalam yang ada. Dan Anda mau menjadi bagian dari solusi itu. Katakan amin. Itu adalah yang ketiga. Saya akan berhenti pada poin yang keempat. Siap dengan poin yang keempat? Yang keempat, kalau Anda mau berdampak, murah hati. Coba bilang murah hati. Tahu murah hati gak? Siapa yang gak ngerti murah hati?
Siapa yang ngerti murah hati? Ngerti nggak? Coba yang ngerti angkat tangan. Berarti saya nggak usah jelasin dong. Kenapa murah hati? Suatu hari Tuhan buka ayat ini buat saya. Saya buka, wow. Kita lihat dulu bahasa Indonesia, nanti kita akan lihat bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak sejelas bahasa Inggris ya. Amsal 11:24. Ada yang nyebar harta, tapi kok tambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Coba bilang, hemat luar biasa. Hemat luar biasa itu medit. Tahu medit gak? Coba bilang medit. Ada orang Jawa di sini? Jawa Timur, Surabaya. Medit pol. Nah itu orang Surabaya itu. Itu bahasa orang Surabaya, arek itu ngomong piye itu. Medit pol ya. Ya itu sebenarnya. Orang nyebar harta kok nambah kaya. Kemarin baru ngomong sama Pastor Daniel. Ada seorang supir taksi. Nyediain botol minum aqua, makanan, snack di mobilnya. Yang mau ambil aja. 1 bulan berapa? Dia harus keluar 150.000 kalau tidak salah. Nah, ngisi ulang semua 150.000 untuk begitu. Jadi ada orang bayar sesuai harga, tapi makannya ngambil supaya untung gitu ya buat yang penumpang. Dia nggak masalah. Ternyata dia bilang begini, dia dapatnya lebih banyak dari apa yang dia keluar. Ada yang nyebar harta, ayat ini bilang apa? Nambah miskin. Jadi nggak pernah ada ayat yang bilang orang yang murah hati bakal miskin. Nggak ada DP ayat. Nggak pernah ada ayat yang bilang begitu. Kita yang berpikir, kalau kita kasih banyak, kita berkurang. Kenapa? Karena dari kecil dulunya diajarin lagu teko-teko-tek. Pernah dengar lagu teko-teko-tek? Teko-teko-teko-tek, anak ayam turun 10, mati 1 tinggal, terus mati 1 lagi tinggal. Artinya makin diambil makin Nah itu menggema di pikiran sejak kecil. Suruh bermurah hati, teko-teko-teko-tek. Makanya dia tidak pernah bisa memberi. Ngerti gak maksud saya? Percayalah prinsip ini prinsip kerajaan. Nah kita lihat bahasa Inggrisnya. The Message dalam bahasa Inggrisnya spesifik. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya, menarik sekali. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Terjemahan bahasa Indonesianya, dunia orang yang murah hati makin besar. Dunia orang medit kikir makin kecil. Teritori Anda makin besar ketika Anda bermurah hati. Teritorimu makin nyusut ketika Anda medit. Kalau Anda mau punya greater impact, Anda harus belajar untuk menjadi orang yang punya murah hati. Betul atau tidak? Saya mau tanya sama saudara. Anda lebih suka berteman sama orang yang murah hati, atau Anda senang sekali punya banyak sahabat yang medit? Yang mana Anda mau? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, siapa yang mau yang pertama? Punya teman yang murah hati. Siapa yang kepengen punya temannya? Wah saya senang banget teman saya pelit-pelit semua. Siapa yang suka begitu? Ada? Nggak ada. Betul ya? Saudara, Tuhan tuh sudah tahu. Orang yang kikir dijauhi teman. Nggak akan berdampak. Ada ayatnya, ada DP ayat. Ada, saya tunjukkan Amsal 19 ayat yang ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan.
Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ayat itu jelas mengatakan yang suka memberi, yang murah hati, itu orang cari dia. Makanya Anda punya teritori lebih baik. Ini udah mau 17 Agustus nih. Ya, minggu depan. Biasa RT bikin rapat warga. Kita mau bikin acara apa? Warga datang. Wah, idenya banyak, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Anggarannya besar tahu. Waktu ditanya anggarannya besar, kita mau bikin banyak sekali. Gimana? Pada diem. Datang seorang warga telat. Dia bilang ngapain idenya gitu? Mendingan ide ini sekalian mau bikin gede yang kayak gini. Semuanya diem. Tapi dikerjain. Kenapa? Karena orang tahu kalau dia ngomong, dia pasti kasih duitnya. Jadi ide boleh banyak. Satu orang datang karena dia dermawan, karena dia murah hati, idenya diterima. Ayo, bener apa enggak? Coba bilang sebelah saudara, kita kebanyakan ide. Coba bilang sebelah saudara, satu lagi, bilang lagi sebelah saudara, kita kebanyakan ide. Terus bilang sebelah lagi, kurang memberi. Coba. Halo, amin. Saudara buat apa banyak ide? Mendingan ada orang yang punya satu ide, tapi dia memberi. Itu yang jadi. Why? Karena orang punya murah hati. Mau tahu Barnabas dicerita di Alkitab di Kisah Rasul pasal 4, dia menjual tanahnya. Tapi di Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 Tuhan bilang, pisahkan bagiku Paulus dan Barnabas. Karena dia punya murah hati, Tuhan masukkan dia dalam kegerakan new territory, new authority. Bagaimana Anda bisa betul-betul jadi berkat? Saudara jangan berpikir, kalau saya memberi saya miskin. Itu ide sesat itu. Gak pernah ada ayatnya bilang, siapa yang memberi, kau akan kekurangan. Gak ada ayatnya siapa yang memberi, dia akan makin diberi. Berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Anda mau bahagia? Ada yang mau bahagia? Ada yang mau bahagia? Coba bilang sebelah saudara, banyak memberi. Coba bilang gitu. Amin.